Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdurrahman Tegar dari kelas K7 dengan NPM 250103008. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer, yaitu mengerjakan artikel dummy. Baik, pada soal yang pertama kita disuruh untuk menyisipkan tabel dan gambar. Di sini tabel dan gambar. Kita cari dulu tabelnya. Ini untuk tabel yang pertama. Nah, kita disipkan di bawahnya aja. Nah, setelah itu, kita setelah menyisipkan tabel, kita langsung klik kanan. Terus kita di sini, itu di ini ya. Di sini pojok kiri yang ini, klik kanan, terus insert caption. Nah, di sini kita tulis tabel. Di sini kita now table, tulis tabel 1.1. Nah, terus above 1.1. Terus 1.1. Oke. Nah, di sini udah naikkan tabel tentang ringkasan ekonomi hijau. Tulis saja. Wait. Oh, nah. Untuk menamai tabel, mengcaption tabel, kita pencet yang ini, pojok kiri ini, ada di tabel sini, terus klik kanan. Nah, di sini ada tulisan insert caption, kita klik. Habis itu kita new label, kita namain tabel 1.1 ringkasan ekonomi hijau. Ringkasan ekonomi hijau. Nah, ini tulis above biar di atas. Oh, sih. Ring gambar. Itu ya. Itu tinggal oke. Nah, ini sudah jadi untuk penamaan tabel seperti itu. Nah, kita tinggal pergi ke home. Terus kita Times Roman ukuran 12. Untuk warna kita ganti ke warna hitam ya teman-teman. Nah, untuk penamaan label jadi seperti itu caranya. Wah, biasa.
Jadi seperti itu. Untuk penamaan tabel sendiri itu caranya seperti tadi ya. Dan kemudian kita disuruh menyisipkan gambar. Oke, kita menyisipkan gambar. Nah, itu gambar udah ada. Kita tinggal copy gambar. Dan untuk gambar sendiri itu sama ya, teman-teman. Nah, terus kita cari aja untuk letakkan gambar. Sini untuk letakkan gambar. Ctrl V. Nah, kita ini atur-atur dulu. Ini data tengah. Nah, untuk gambar itu sama. Kita klik kanan, terus insert caption. Insert caption. Kita new label. Gambar 1.1 ekonomi hijau. Ekonomi hijau. Kita namain ya. Nah, untuk gambar itu captionnya di bawah. Jadi untuk gambar sendiri itu captionnya ada di bawah ya. Beda dengan tabel. Kalau tabel kita ditaruh di atas kiri. Kalau gambar tuh di bawah tengah. Kita ubah dulu seperti biasa ke Times Roman dan warnanya juga kita ubah. Nah, kita taruh tengah. Jadi seperti itu teh. Jadi simpel aja untuk penamaan kabel dan tambah seperti tadi ya. Oke, kita lakukan juga yang tabel kedua dan tabel pertama, eh tabel kedua dan gambar kedua juga sama seperti tadi. Sini kita percepat aja untuk videonya. Oke, makanya kayak gitu ya. Untuk yang tabel kedua juga sama kayak tadi. Jadi kayak gitu. 1.2.
tabelnya tadi seperti sama, itu gambar juga sama ya teman-teman. Untuk peletakan gambar kita juga sama kayak tadi. Kita label gambar dan tabel tadi seperti itu ya. Tadi kita menyisipkan tabel dan gambar. Sekarang kita akan membenarkan kalimat-kalimat yang ada di apa namanya artikel ini ya. Penulisan, kita akan membenarkan penulisan yang ada di artikel ini. Nah, untuk pertama itu kita akan membenarkan cover. Untuk cover itu kita pakai tem instrumen ya. Nah, cover untuk cover ini di 14 Times New Roman tengah. Sama untuk lembar pengesahan juga tadi 14 Times New Roman kita taruh di tengah. Daftar isi kita gini untuk daftar isi style daftar isi 14 12 deh 12 eh 14 Times Roman cash kita taruh nah terus untuk bab ini untuk bab tuh di Times Roman 12 kita terus ubah di perbesar semua. Dan kalau bab itu kita taruh di tengah ya. Nah, untuk subbab kita sama ukurannya 12 dan ini Times Roman. Jadi untuk penulisan ini tuh pakainya itu untuk stylenya itu Times Roman dan ukurannya untuk ukuran 12. Semuanya sama. Jadi buat 12 Times Roman. Nah, untuk jarak ininya dan kanan rata, rata kanan kiri. Nah, untuk jarak ininya, untuk jarak spasi ininya, paragrafnya itu 1,5 ya, di 1,5. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk jarak itu di 1,5 dan Times Roman ya. Ubah juga ini. Pokoknya itu untuk
Ini ya di Times Roman. Kita ubah semuanya ke Times New Roman. Ukuran 12. Tapi yang beda cuma di bab. Kalau bab itu huruf kapital semua ya pakainya. Times Roman 12. Times Roman. Terus. Itu. Jadi seperti itu. Untuk penulisannya itu pakai style Times New Roman ukuran 12. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dan untuk jarak barisnya, jarak paragrafnya itu 1,5. Di 1,5. Nah, untuk anak subbab dan subbab itu tetap dia di tepi kiri. Terus ini 1,5. Di 1,5 ya, guys. Nah, seperti itu untuk jaraknya 1,5. Dia lakukan semua itu ke stand ya. Seperti itu. Teman kita lanjut tadi setelah kita mengubah stylenya ke ukuran 12 dan Times New Roman. Setelah itu kita hmm, ke bagian margin. Untuk margin sendiri kita custom custom margin untuk topnya itu 4 4 4 3 3 ya teman-teman. Left 4, bottom 3, right-nya 3 dikurang seperti itu. Setelah kita oke. Nah, untuk marginnya tadi 4 3 3. Setelah membuat margin, setelah itu kita membuat heading. Nah, untuk heading sendiri kita di bab pertama ini heading itu buat heading kan ada heading 1 2 3. Untuk heading 1 itu kita di bab 1. Kita pergi ke home. Setelah ke home kita ke styles. Styles heading 1. Nah, untuk merubah ini pergi ke ini kan masih berwarna. Kita rubah ke Times New Roman ukurannya 12 dan warnanya ke hitam. Jadi seperti itu dan ini bold ya. Untuknya bold dan kita taruh di tengah. Nah, untuk bab 1 seperti ini, heading 1. Dan untuk subbab kita memakai heading 2. Itu sama seperti tadi, kita beri ke styles heading 2. Nah, kita tinggal dirubah ke ukuran semestinya 12 dan Times Roman warnanya juga kita rubah ke warna hitam itu ke bold. Nah, seperti itu. Dan untuk anak subab seperti ini juga sama. Kita ke styles heading 3. Untuk anak subab itu heading 3 sama kayak tadi kita rubah ke
12 Times New Roman dan warna hitam. Itu kita bold. Nah, seperti itu. Dan yang lainnya juga kan seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita untuk mengurangi waktu, untuk mempercepat waktu, kita skip aja. Oke, lanjut. Setelah kita tadi membuat membuat apa? Heading. Lanjut kita membuat nomor halaman. Sebelum membuat nomor halaman, kita pergi ke Office tab dulu, pergi ke View, maksudnya ke View, kita pergi ke View dulu, terus klik Multiple Page. Nah, setelah ini supaya mudah, terus kita kursor kita di depan sini, di depan lembar tulisan lembar pengesahan. Setelah itu kita pergi ke layout, pergi ke layout, terus kita pencet breaks. Setelah itu kita pencet next page. Setelah pencet next page, kita klik dua kali di atas ini sampai muncul header. Setelah itu nonaktifkan link to previews-nya bagian ini dan bagian ini juga. Setelah itu kita pergi ke bab satu, sama caranya tadi. Kita pergi ke layout, breaks, next page. Wait. Klik layout, breaks, next page. Nah, setelah di breaks tadi, kita klik dua kali atasnya untuk muncul header. Nah, setelah itu kita nonaktifkan link to previous yang bagian go to header dan go to footer. Refresh matikan. Nah, karena kan nanti kan untuk bab satu dan seterusnya kan beda-beda ya. Ada yang di kalau untuk bab satu kan di bawah halamannya, nomor halamannya. Dan untuk selain bab satu itu awal-awal bab itu berada di atas. Kita centang yang different fish page. Nah, terus kita nonaktifkan lagi link to previousnya bagian untuk go to header dan go to footernya. Kita nonaktifkan. Nah, setelah itu lakukan yang sama juga ke bab 2, ke bab 2 dan bab 3 ya. Breaks, matikan, fuse. Bab 2 dan bab 3 sama kayak bab satu tadi. Breaks dulu, next page. Setelah itu kita klik 2 untuk headernya. Untuk header, kita matikan untuk previews. Sama seperti itu. Setelah itu kita kembali lagi ke atas. Ke yang pertama lembar pengesahan tadi. Kita pencet klik bawah. Kita pilih header and footer, kita page number, terus pilih yang bottom of page. Nah, pilih yang nomor 2 ini. Nah, untuk supaya beda itu format buat number, kita ini. Oke. Setelah itu, pada bab satu juga sama, klik bawah, terus kita header footer, page number, bottom of page, terus kita format number page, kita mau start of satu. Oke.
Nah, setelah itu untuk bagian sini juga sama. Kita pergi ke header and footer yang ini selain bab ya. Yang selain bab itu kita pergi ke page number, top of page, kita pilih yang plain number. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita kembali. Nah, ini nomor halamannya sudah di sini, di atas dan di bawah ya. Tuh. Yang selain bab itu di bawah dan bab itu di atas. Jadi seperti itu. Nah, untuk bab-bab ini sama tadi kayak bab satu gitulah. Number dan untuk yang albab itu sama. Oh ya, untuk di awal bab tuh ini jadi di untuk awal bab nih bab 3 awal bab di bawah dan selain awal bab itu berada di atas seperti itu. Setelah itu kita keluar aja kembali ke view terus one page kita kembali. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk membuat halaman halaman bab. Nah, tuh ini di atas sebelah sini atas sebelah kanan ya. Pojok kanan untuk yang selain awal bab. Untuk yang awal bab itu berada di bawah. Jadi seperti itu. Nah, dan untuk selain awal bab kayak gini, kayak lembar pengesahan, daftar isi itu pakai nomornya Romawi. Ini juga tinggal ke nomor Romawi ya. Jadi begitu teman-teman. Untuk pembuatan halaman daftar. Oh, ini di awal di atas dan ini di bawah. Jadi begitu. Oke, next yang selanjutnya itu kita membuat membuat daftar daftar isi. Selanjutnya kita akan membuat daftar isi ya. Kita akan membuat daftar isi ya teman-teman. Lalu kita taruh di sebelah kiri sini. Terus kita pergi ke preference. Terus kita pergi ke table of contents. Yang ini sebelah pojok sebelah kiri. Kita klik. Nah kita pilih yang otomatis table satu, konten satu. Nah sudah jadi daftar isinya. Ini tinggal dihapus aja. Hmm. Itu pembuatan daftar tabel dan juga daftar gambar. Kita tabel. Kita membuat daftar tabel ya. Ya, dan sama kita pergi ke preference. Kita pergi ke preference dan kita pencet yang ini. Nah, setelah itu sudah ada kayak gini. Kita buat oke. Jadi kayak gitu. Selanjutnya kita buat daftar gambar ya. Daftar gambar.
Kayak gitu sama kayak bikin daftar tabel ya. Nah, ini tadi sama kayak bikin tabel ini ya. Jadi seperti itu. Kita udah tadi bikin daftar isi dan daftar gambar. Daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Kemudian, jadi kayak gitu ya. Seperti itu, guys. Um, Jadi seperti itu untuk membuat daftar isi dan daftar gambar. Selanjutnya kita akan mencantumkan referensi. Kita mencantumkan referensi. Selanjutnya menggunakan Mendeley. Nah, kita sekarang mau mencantumkan referensi di menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, sebelumnya kalian harus mendownload dulu aplikasi Mendeley, namanya Mendeley Desktop. Setelah itu kalian pergi ke Add, untuk menambahkan referensi yang kalian inginkan. Ya, kita tambahkan referensi yang kita inginkan. Kita mau ini saya mengambil referensi berupa jurnal ataupun artikel ya teman-teman. Itu terserah kalian. Kalian mau menggunakan jurnal atau artikel bisa banget. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Kurang satu lagi. Nah, di sini saya sudah memiliki 5 referensi. Setelah itu kita langsung masuk aja ke Word. Kita balik lagi ke Word. Nah, kita kembali lagi ke Word. Nah, kita mau mencantumkan referensi ya teman-teman. Browsernya taruh di bawah sini. Terus kita preferensi. Kita pergi ke preferensi terus pencet yang insert citation. Insert citation. Nah, setelah ini kita recommender dulu. Kita pencet nama autornya atau judul ininya ya. Judul dari judul dari yang judul dari apa namanya artikel atau jurnal kita. Nah, klik oke. Nah, sudah muncul satu ini citasi satu. Kita mau muncul lagi sama seperti tadi. Klik ke preferensi, insert citation, ke domain delay, terus kita lihat copy referensi lah. Paste. Nah, itu pencet lagi, oke. Nah, sini sudah ada citasinya ya teman-teman. Jadi lebih gampang. Kita mau di tengah atau di akhir kalimat juga nggak apa-apa, terserah. Kita mau di sini nih ngasih citasi. Sama kayak tadi.
insert caption, go to Mendeley, ini pencet, terus kita ini dulu, copy judulnya. Dan insert caption lagi, terus paste. Oke, terus ini sini sudah di sini. Nah, sama ya. Kita mau di depan atau di belakang ini itu terserah. Insert caption, go to Mendeley. Nah, ini kok bahasa ini ya? Hmm, so, referensi, share caption, paste. Nah, gitu. Satu, dua, tiga, dan empat. Kurang satu. Kita harus memasukkan lima referensi. Lima referensi. Lima citasi. Command delay. Masukkan aja lagi. Copy. Terus kita taruh di mana terserah kita yang mau di situ jadiin citasi. Terus referensi. Insert. Paste. Nah, oke. Jadi kita sudah memiliki 5 citasi berasal dari artikel atau jurnal ya teman-teman. Kita prefer ya. Nah, setelah itu kita mau buat daftar pustaka nih. Pergi ke preference. Nah, untuk membuat daftar kita pergi ke preference, insert biologi. Nah, sudah jadi daftar pustaka. Ini daftar pustaka. Jadi seperti itu untuk membuat daftar pustaka yang terakhir ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Oke, jadi begitu aja dari saya. Kita sudah tadi saya sudah melakukan apa yang saya sudah pelajari tentang aplikasi komputer mengenai Word ya, aplikasi Word. Dari kita membuat apa, menyelipkan daftar tabel, daftar gambar, sampai membuat heading, dan juga membenarkan ini layoutnya, dan membuat desain, dan buat like, apa, margin, dari margin dan lain-lain, dan sampai daftar pustaka. Kita sudah tadi membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Cukup sekian, mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.